pangkas 20 miliar dari 10 miliar itu sebanyak 9 orang. Opsi ketiga setuju, tetapi anggarannya dipangkas 15 miliar dan menyetujui untuk alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebanyak 2 orang. Dari kondisi ini, saya menyimpulkan bahwa berdasarkan jumlah dengan kategori-kategorinya, saya berkesimpulan bahwa program untuk subkegiatan cagar budaya ini dengan pagu anggaran 30 miliar dipangkas 20 miliar dan dialokasikan sebanyak 10 miliar. Nah, pemangkasan ini nanti akan di-shifting ke Manggar, setelah itu nanti akan dialokasikan ke OPD-OPD lain yang masih kekurangan anggaran. Saya kenapa saya minta begini, konsisten. Tadi kita beri kesempatan kepada eksekutif untuk boleh mereka konsolidasi. Sekarang kita minta hasil seperti apa? Lo jangan lo. Interupsi. Silakan. Pimpinan, dalam membahas anggaran ini kita tidak melibatkan untuk konsolidasi lagi dengan OPD maksudnya. Sehingga apa yang disampaikan rekan saya dari Pak Ambros, lo itu sudah di luar jalur, Pak. Sekian. Pembahasan ini bukan hanya tatanan anggaran, kita bahas bersama. Ya. Tadi kita sudah beri kesempatan kepada eksekutif. Bagaimana pikiran mereka? Begitu. Sudah ada kita semua mereka seperti sudah sudah. Pak Ketua Pimpinan Rakyat, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Sebetulnya apa yang saya sampaikan disampaikan oleh Pak Ambros, esensinya RAPBD ini masuk sama antara Manggar dan DAP dari pendapat Manggar dibagi 3. Nah, kita sudah benar. Ini yang kita mau komunikasikan DAP. Nah, aku dan kepada DAP tenang mereka dari DAP. Ini mekanisme yang bahas menurut saya. Oke. Baik. Pimpinan. Pak Hakim, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Ambros saya mengamini itu karena kita dalam satu rumah besar penyelenggara pemerintah daerah. Kita sama-sama satu suku ungkas, ada ayam, ada bebek, kan gitu. Tidak bisa kita bersepakat sendiri, Pak. Kita itu minta pikiran dari pemerintah sebagai salah satu sisi, salah satu bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Saya kembali. Baik, terima kasih. Silakan Bapak. Baik, pimpinan, supaya terjadi keseimbangan, sepertinya kita tarik lagi ke belakang. Dan kalau ditarik lagi ke belakang, maka terjadi lagi perdebatan yang tak berujung. Saya yakin itu. Setelah saya ngomong sebentar, pasti semua menyalahkan saya. Begitu. Saya pikir mekanisme ini sudah berjalan dengan baik tadi. Dan sejak awal di rapat mengenai pembahasan yang sedang yang terjadi awal ini, kita juga sudah mendengarkan pendapat dari atau pikiran dari Ketua DPD ataupun dinas terkait dalam dinas pariwisata. Jadi tidak ada yang diabaikan di sini, tidak ada yang diabaikan. Tapi kalau mau kita tarik lagi ke dalam untuk kita diskusikan kembali, maka yang terjadi adalah perdebatan yang tak berujung. Sehingga menurut saya sesuai dengan mekanisme yang dilakukan kita lanjutkan. Terima kasih saya. Baik, terima kasih Pak. Baik, saya tadi sebelum ketuk palu dengan tegas saya menyatakan waktu kita skor untuk memberi kesempatan kepada tim penerus dari 3 opsi yang telah disampaikan. Saya berpikir bahwa TAPD dan Dinas Pariwisata tetap
konsisten dengan apa yang mereka sudah ajukan, sehingga argumentasinya bahwa mereka tetap pada posisi itu. Nah, yang dibutuhkan sekarang ini adalah pendapat dari teman-teman di Bulus. Kalau dia pilih, saya pikir sudah hilang. 2 kali mereka memberikan penjelasan tadi terkait dengan anggaran yang mereka ajukan dengan program kegiatan yang mereka sampaikan dengan anggaran. Saya pikir mereka juga tidak akan berubah dari posisi itu. Nah, yang saya minta tadi itu saya minta skorsing itu untuk teman-teman di Bulus. Nah, kita sudah lakukan itu, Pak. Hasilnya ada 3 opsi. Ada 3 opsi. Sehingga saya sebagai pimpinan rapat berkesimpulan atas 3 opsi ini. Saya ambil mana yang terbaik. Itu Pak. Minta bicara pimpinan. Minta bicara. Yang diberi kesempatan skor itu bukan kita, bukan bapak, bukan tim rumusnya. Yang diberi kesempatan untuk skor itu kan Saya tadi dipastikan Saya minta bicara pertama pimpinan. Pimpinan. silakan Pak Wakil. Baik, terima kasih. Lagi-lagi saya mengikuti untuk alur pemikiran dari Pak Reni yang terhormat selaku pimpinan rapat sore ini. Saya memahami bahwa dia berkali-kali menegaskan bahwa sikap pemerintah dalam hal ini telah konsisten pada sikapnya. Artinya bahwa apa yang dia putuskan akan 30 miliar itu barang. Terus kita diberi ruang untuk melakukan 3 opsi. Pertanyaan saya, ketika nanti kita di bagian tim rumus anggaran ini bersepakat untuk 1 opsi, terus apa yang disepakati? Ketika 2 bagian ini tidak bersepakat, saya kembali. Terima kasih. Ya, saya artinya pergi dari sana, tapi dia mau menjelaskan ini. Memang marah dari kita melakukan pembahasan anggaran seperti itu. Pada saat Badan Anggaran menetapkan bahwa pilihan ini, setelah dilihat bahwa yang lebih banyak menyetujui ini, tidak berarti bahwa yang tidak menyetujui tidak terlibat di dalam. Kita dalam satu kesatuan Badan Anggaran. Tapi yang pasti harus ada keputusan. Seperti itu mekanisme. Pimpinan. Setelah disepakati tadi, begitu sebelum kita skor, kita akan voting. Votingnya ada 3 unsur tadi. Unsur pimpinan ada semua, tim rumus ada, anggota bangga ada. Dan hasilnya seperti apa? Jangan diperdebatkan lagi. Kita hargailah keputusan ini. Boleh kita ambil dari voting. Oh, itu keputusan terbesar. Tidak lagi yang perlu dibicarakan. Siapa yang sudah terbanyak bahwa itu keinginan dari kita semua berdasarkan suara terbanyak. Mungkin itu saja. Terima kasih. Silakan Ketua. Baik, terima kasih Bapak Ibu saudara yang kami hormati. Ujung dari pembahasan antara anggaran PAPD adalah penandatangan kesepakatan bersama. Nah, itu setelah melewati pembahasan pasal demi pasal, angka-angka itu berarti sama. Apa yang akan terjadi nanti? Seperti yang disampaikan oleh pimpinan dari Badan Anggaran punya angka lain, pemerintah punya angka lain. Apa yang kita sepakati? Apa yang kita bawa ke informasi ini? Itu karena demikian. Saya ketua, waktu di Turki. Perbedaan angka itu sah terjadi di mana-mana. Tidak bisa mengatakan bahwa kalau ada perbedaan menyetujui dan tidak menyetujui. Kalau demikian tidak perlu ada angka. Tidak perlu dibahas di sini. Silakan disetujui OPD. Itu gunanya
satunya pemerintah, satunya DPR, dan kita membahasnya. Kalau terakhir fraksi itu mengatakan menolak, silakan. Tidak berarti bahwa APBN ini tidak berjalan, tetap berjalan, tapi dengan catatan ada fraksi yang menolak. Itu hak orang. Kecuali kalau tengah dari 9 fraksi mengatakan menolak, itu akan menjadi pertimbangan pada saat kita lakukan evaluasi ke provinsi. Bisa saja keputusan di tingkat atas mengatakan oke, penggunaan dana di tahun 2024 itu sudah di dalam rumah. Saya kembali. Saya melanjutkan. Dan itu yang saya sampaikan. Angka teknis. Karena pada akhirnya ada kesepakatan antara keseluruhan persidangan selanjutnya itu berkesinambungan. Mungkin saya tidak pemahaman dalam hal dasar itu saja. Bagi saya, pada saat penandatangan itu berarti ada sejumlah berita acara yang kita tanda. Ada berita acara yang menggunakan angka kita, angka negara. Ada berita acara yang menggunakan angka pemerintah. Itu sebenarnya saya mau pilih tadi Pak. Wasilnya nanti adalah Badan Keuangan Provinsi yang dalam hal ini mewakili Gubernur Nusa Tenggara. Demikian saya kembali. Baik, terima kasih. Saya mau tekankan lagi, tidak bisa ada 2 angka pada saat kita mengajukan rumah, tidak bisa. Itu gunanya kita rapat duduk bangga. Kalau mau berbeda sedikit, tidak perlu ada rapat bangga. Tidak perlu ada dewan yang membahas angka-angka yang diajukan oleh pemerintah daerah. Yang ada adalah setuju dan tidak setuju dituangkan dalam pandangan rakyat pendapat fraksi. Saya kembali. Baik, silakan Pak. Izin berkenan, jadi ini kita rapat sudah hari kesekian. Rapat sebelum ada hari rasionalisasi anggaran. Itu tidak ribut. Hari ini kita ribut. Saya pikir ini jadi pertimbangan kita. Kita menolak ini jumlah angka, menerima programnya, sehingga nanti mungkin ada juga namanya rasionalisasi tentang anggaran ini. Saya kira itu saja dari kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Ketua masih lanjut tadi dengan ini. Nah, baik. Silakan Pak. Saya minta pimpinan ketegasan. Jadi buat kesimpulan ikut di depan. Saya kembalikan. Baik. Saya tadi dari awal sudah menyampaikan. Saya menyimpulkan dari apa yang kita sudah sepakati. 3 opsi, ya, 3 opsi. Saya memutuskan berdasarkan suara terbanyak. Anggaran yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata 30 miliar untuk pembangunan rumah berikan. 9 orang yang menyetujui anggaran itu dipangkas dari 30 ke 10 miliar. Maka saya berkesimpulan bahwa anggaran untuk subkegiatan pendidikan cagar budaya dipangkas sebesar 20 miliar dan kita alokasikan sebesar 10 miliar. Kita lanjut ke